Ya, sebenarnya ini bisa dibilang ada satu pergeseran makna kerja ya, gitu. Jadi memang saat ini kita lihat dari talentnya dulu. Saat ini tuh kan sebenarnya talent yang ada di Indonesia khususnya gitu ya, dunia kerja kita kan diisi oleh 30%, hampir 30% itu adalah Gen Z. Dimana Gen Z ini ternyata membawa makna atau value yang ternyata berbeda dari generasi sebelumnya. Dimana mereka lebih memvalue tentang fleksibilitas, tentang work-life balance gitu ya, yang kemudian ini menimbulkan banyak juga gitu ya talent-talent yang lebih mengutamakan atau lebih prefer untuk mencari sistem kerja yang bisa memberikan secara hybrid ataupun remote working. Jadi sebenarnya tidak hanya remote ya, tapi juga kan sekarang banyak yang memberikan pekerjaan gitu ya, memberikan pekerjaan yang bisa dilakukan secara hybrid. Jadi sebenarnya ini karena terjadi pergeseran makna terhadap pekerjaan itu sendiri, sehingga banyak orang-orang yang lebih mencari pekerjaan yang bisa memberikan fleksibilitas untuk mereka. Tantangan kerja remote working tuh tentunya juga ada ya, karena setiap sistem kerja pasti ada tantangannya. Yang utama sebenarnya sistem kerja remote working itu adalah bagaimana karyawan ini gitu ya, atau talent ini punya self discipline dan juga accountability terhadap dirinya. Karena ini adalah satu fondasi yang penting, bagaimana kita punya ownership terhadap pekerjaan kita bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan kita juga meskipun tanpa pengawasan atau minim pengawasan. Nah, ini yang sangat penting sekali sebenarnya di remote working. Kemudian kedua, secara individu juga kita punya potensi untuk bisa mengalami yang namanya stres atau burnout. Ketika kita tidak bisa mengatur ritme kerja kita atau kita tidak bisa mengatur waktu kerja kita. Karena beberapa juga mengalami ini gitu ya. Jadi merasa bahwa pekerjaannya terlalu menumpuk karena sebenarnya kembali dari kitanya atau dari individunya yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik, sehingga pekerjaan ini terasa semakin menumpuk dan semakin menumpuk. Saya rasa itu menjadi tantangan yang paling utama ya ketika kita bekerja secara remote. Sebenarnya kalau secara skills ya saya bisa bilang yang utama itu sebenarnya adalah adaptability dan juga tech agility ya. Jadi adaptability itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa adaptif terhadap perubahan sistem kerja ini, bagaimana kita juga bisa tech agility atau selalu update gitu ya, selalu up to date dengan tools-tools kerja ataupun teknologi-teknologi yang saat ini berkembang yang bisa kita manfaatkan untuk bisa membantu kinerja kita menjadi lebih efektif dan efisien. Ini saya rasa menjadi satu skill utama. Sebenarnya masih banyak sekali skillnya, tapi saya rasa ini adalah skill utama yang sangat perlu sekali untuk bisa dikuasai ketika kita mau memutuskan bekerja secara remote working.